Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita di dalam kehidupan yang kita lalui, kita sangat membutuhkan pengharapan. Karena kehidupan yang kita lalui bukanlah kehidupan yang statis, tetapi dinamis. Ada pasang surutnya. Nah saudara, kita bersyukur karena kita mengenal Tuhan Yesus yang selalu memberikan pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya percaya setiap kita pernah mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Saudara, kegagalan yang kita alami pastilah bukan pengalaman yang menyenangkan. Memang mudah ada orang mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Namun ketika kita mengalami kegagalan, respons perasaan kita kepada pengalaman itu bagaikan sebuah akhir segala-galanya. Saudara, namun apa yang kita rasakan dengan kegagalan sebetulnya juga dialami oleh tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Bagaimana mereka mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan kita belajar di atas segalanya semuanya itu, saudara-saudara. Ternyata, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah letih dan Tuhan yang tidak pernah bosan dengan kegagalan demi kegagalan dialami. Dia selalu ada bagi umatnya. Puji Tuhan. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan main-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakan Efraim lagi. Tetapi mereka yang terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafas yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut.
Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ada perjanjian dengan Raja Daud, yaitu Tuhan akan membangkitkan kerajaan yang bersifat kekal untuk selama-lamanya. Sebuah kerajaan yang gilang gemilang, yaitu kerajaan yang dibawa otoritas kekuasaan raja di atas segala raja, yaitu Mesias. Namun saudara, ketika Yesaya berbicara kepada bangsa Yehuda, maka kemuliaan daripada raja atau kerajaan Daud itu sudah semakin suram. Dan bahkan saudara, setelah lewat waktu, maka kejayaan Raja Daud sudah semakin tidak terlihat. Namun saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, memang kerajaan yang kekal, kerajaan tidak berubah itu, yang dibawa otoritas Mesias, bukanlah dimunculkan oleh kekuatan manusia. Tetapi Tuhan, Dia yang memunculkan kembali cahaya, bahkan cahaya yang gilang gemilang dari kerajaan Mesias yang telah dijanjikannya itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, bagian firman Tuhan ini yang berbicara tentang Mesias memberikan sebuah pesan yang sangat penting bagi kita, bahwa kegagalan manusia atau kegagalan umat Tuhan tidak pernah menggagalkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian awal dari pasal ini, maka firman Tuhan berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara, kalimat ini dari firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa masa kesuraman daripada kerajaan Daud sudah dialami. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada satu masa yang suram yang membuat Allah dirundung oleh kesuraman itu. Tidak ada satu masa yang begitu binasa, di mana Allah dikekang oleh kebinasaan itu. Firman Tuhan berkata, suatu tunas, satu kehidupan akan keluar. Bukan dari Raja Daud, namun bahkan dikatakan dari tunggul Isai. Saudara, Isai adalah orang tua Daud, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya bukan karena Raja Daud. Bukan karena kehebatan Raja Daud. Tetapi karena Tuhan yang memegang janji kepada Raja Daud. Saudara, tunas ini adalah berbicara akan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat di dalam Yesaya ini berkata bahwa Yesus Kristus atau tunas itu adalah yang diurapi oleh roh Tuhan. Dikatakan roh Tuhan itu ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, dikatakan ada 7 yang terkait dengan roh di ayat yang kedua ini. Saudara tidak berkata bahwa roh itu ada 7. Tetapi angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Maka itu kalau saudara membaca firman Allah di dalam perjanjian baru dalam kitab Efesus, bahwa Yesus Kristus menerima roh Allah dengan tidak terbatas. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Yesus Kristus mengalami kepenuhan yang sempurna daripada Roh Kudus. Bahkan saudara, dikatakan di Injil Lukas, Yesus Kristus melayani dengan kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus melayani, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah penggenapan daripada tulisan atau nubuatan di dalam kitab Yesaya.
Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa kegagalan umat Tuhan, kegagalan manusia, tidak pernah menggagalkan Tuhan di dalam menggenapi rencananya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya memiliki keniscayaan untuk mengalami kegagalan, saudara, ingatlah satu hal. Kegagalanmu dan kegagalanku tidak pernah menggagalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, menyangkal di pikul salib, dan ikut Dia. Karena Dia tidak pernah gagal. Kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal dengan hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari bersandar kepada Tuhan. Meskipun mungkin kita mengalami masa-masa yang sangat gelap, Tuhan tidak pernah dikungkung oleh kegelapan itu sehingga Dia tidak berdaya. Karena Tuhan adalah terang. Dan ketika Dia datang, kegelapan itu harus kalah. Mari saudara bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa pengenalan akan Tuhan itu yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan ini. Saudara, bukankah hari ini kalau saudara perhatikan, memang manusia berlomba-lomba meningkatkan teknologi di dunia ini. Karena teknologi juga sangat membantu manusia, bukan? Di dalam kehidupannya. Namun saudara perhatikan, meskipun teknologi begitu maju, tapi satu hal yang sangat hakiki yang selalu manusia cari di dunia ini, yaitu damai sejahtera. Saudara-saudara, apapun yang manusia capai di dunia ini, jikalau tanpa damai sejahtera, maka manusia sesungguhnya telah kehilangan banyak dari kehidupan ini. Bahkan kehilangan hidup itu sendiri. Dan di mana bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati? Saudara, Alkitab hari ini memberitahukan kepada kita, pengenalan akan Tuhan itu yang membawa damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan ayat 9 berkata begini, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara, inilah masa yang disebut masa Mesias. Ketika segala sesuatu telah tunduk di bawah otoritas Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, itulah masa yang disebut dengan masa damai sejahtera. Karena Yesus Kristus dikatakan adalah Raja Damai. Saudara, damai sejahtera bukan terkait dengan materi. Damai sejahtera bukan terkait dengan apa yang kita miliki. Damai sejahtera bukan soal bagaimana kita menyesuaikan diri dengan segala sesuatu. Tetapi damai sejahtera adalah terkait dengan siapakah yang mengatur hidup kita. Siapakah yang mengatur dunia ini. Siapakah yang berotoritas di tengah dunia ini. Saudara, ketika yang mengatur dunia ini adalah orang-orang yang berkuasa. Saudara, dunia tidak pernah damai. Tetapi saudara, ketika yang mengatur seluruh dunia ini adalah Yesus Kristus. Dan satu kali itu terjadi. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita sesuatu yang mustahil. Mengapa saya kata mustahil? Karena saudara-saudara, Alkitab mengatakan dengan sangat indah sekali bahwa ada hewan-hewan yang tidak pernah akur dan tidak bisa makan bersama-sama. Tetapi itu terjadi. Ini sebuah gambaran bagaimana damai sejahtera itu terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan, itulah yang membuat dunia bisa damai sejahtera. Saudara, disitulah saudara mengapa saudara dan saya, Tuhan perintahkan memberitakan kabar baik. Supaya ada damai sejahtera bagi banyak orang. Saudara, hidup kita akan mengalami damai sejahtera ketika kita mengenal Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan artinya bukan sekedar saudara memiliki pengetahuan akan Tuhan. Tapi mengenal Tuhan di sini punya pengertian. Saudara dan saya mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, sehingga saudara dan saya boleh memanggil Allah adalah Bapa kami yang di surga, karena kita anak-anaknya. Saudara, kedekatan hubungan dengan Bapa, disitulah kita berdamai dengan Allah. Kedekatan hubungan kita dengan Bapa, kita diperdamaikan dengan Allah, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi itu
akan menguasai hati kita. Saudara, ketika hatimu dan hatiku ada damai sejahtera Tuhan, maka engkau dimampukan berdamai dengan orang lain. Bahkan saudara dan saya menjadi pembawa damai bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang kami dapat hari ini. Kami bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mengalami pasang surut hidup kami, satu hal yang kami perlu lakukan hari ini kami dapatkan. Yang perlu kami lakukan adalah kami selalu ikut Tuhan, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah gagal terhadap kami. Ya Tuhan, ketika kami berserah, ketika kami mengenal Engkau, kami punya relasi dengan Engkau, terima kasih. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah itulah yang selalu menjadi fokus hidup kami. Sehingga kami di tengah-tengah dunia ini boleh menjadi orang yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.